Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali lagi bersama saya dengan Andre di sini. Insya Allah video-video saya ini menjadi bahan-bahan inspirasi juga bahan-bahan renungan untuk Ikhwan Fillah semuanya. Oke. Kali ini temanya saya ingin membahas tentang apakah ini nubuat Yesus atau apakah ini nubuat untuk Nabi Muhammad SAW. Kita akan ulas sekarang. Kita lihat dari ayat yang menjadi senjata pamungkas bahwa ini nubuat Yesus loh. Di Kejadian 49 ayat 10. Oke. Isinya begini. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kejadian 49 ayat 10. Ya. Bahwa dia itu bukan keturunan keluarga Daud. Tapi namun seandainya dia adalah keturunan Daud, Tuhan telah memutus rantai kerajaan tersebut di tangan Yekonya dan Yoyakim. Siapa Yekonya? Coba kita buka ayat yang yang satu ini dulu. Jadi kita biar tahu. Karena saya nggak mau ini jadi dibilang katanya nggak paham. Yeremia 28 ayat 4. Juga Yekonya bin Yoyakim adalah Raja Yehuda. Ingat ya. Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan dikembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh aku akan mematahkan kuk kerajaan Babel itu. Nah, sekarang kita buka ayat per ayat nih. Jadi bukan comot-comot ayat nih, kita per ayat kita buka. Di Yeremia 22 ayat 28. Adakah konya ini suatu benda yang hina yang akan dipecahkan orang atau suatu periuk yang tidak disukai orang? Mengapa ia dicampakkan dan dilemparkan ke negeri yang tidak dikenalnya? Kita buka juga di Yeremia 22 ayat 29. Hai negeri-negeri, dengarlah firman Tuhan. Ya. Beginilah firman Tuhan. Catatlah, ini dengar baik-baik teman-teman semuanya. Ya. Catatlah orang-orang ini sebagai orang yang tak punya anak. Sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Itu Yeremia 22 ayat 30. Yeremia 22 ayat 30. Andai Yesus tetap dikatakan adalah nenek moyang Konya. Siapa Konya? Tangan pengedit Alkitab begitu iseng merubah isi Alkitab untuk mengetahui pembacanya yang awam. Sehingga nama Yekonya ia edit demikian rupa menjadi Konya. Siapa Konya? Padahal di ayat sebelumnya Yekonya. Siapa Konya atau Konya? Dia adalah orang yang disebut-sebut sebagai nenek moyangnya Yesus. Itu ada penulisnya itu di Perjanjian Baru, yaitu Matius. Padahal dalam nubuat Yeremia 22 ayat 30, ingat ya, Yeremia 22 ayat 30 nih. Konya ditakdirkan untuk tidak memiliki anak. Beginilah firman Tuhan, catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu itu. Di pembuangan ke Babel, Matius 1 ayat 1. Matius 1 ayat 11. Buktinya, kalau Konya itu adalah Yekonya, Zedekia bin Yosia menjadi raja menggantikan Konya bin Yoyakim. Yeremia 37 ayat 1. Jadi, kok Konya bin Yoyakim dan Yoyakim bin Yekonya bin Yoyakim? Pasti Kristen nyeletuk.
Lihat dong, kedua ayat itu beda. Yang satu Yekonia bin Yosia, yang satu lagi Yekonia bin Yoyakim. Ya. Maka saya katakan bahwa tangan iseng penulis Alkitab telah lancang mengedit kitab Tuhan dengan menghilangkan nama Yoyakim itu. Jadi ada modus penghilangan nama Yoyakim oleh Matius di sini. Kenapa? Supaya Yesus tetap dianggap adalah pemegang tahta kerajaan. Ya. Bahwa keturunan Konya atau Yekonya sudah ditakdirkan tidak memiliki anak. Ingat, dan tidak ada yang duduk di tahta Daud apalagi memerintah Yehuda. Dan konon Yesus adalah keturunan si Konya ini. Jika masih ada yang maksa bahwa Yesus mewarisi tongkat kerajaan Yehuda, seperti yang dinubuatkan di kitab Kejadian 49 ayat 10, berarti dia telah menentang Tuhan yang bernubuat bahwa keturunan Konya tidak akan ada yang duduk di tahta Daud, apalagi memerintah Yehuda. Dan konon Yesus adalah keturunan si Konya ini. Lah, kan sudah dinubuatkan sama Tuhan bahwa tidak akan memiliki keturunan. Jadi kenapa Yesus mengaku-ngaku atau orang-orang menganggap bahwa Yesus adalah keturunan Yekonya? Lalu siapa orang yang berhak atas kerajaan itu? Yang akan datang dan menaklukkan bangsa-bangsa. Tentu saja bukan dari keturunan Yehuda. Ya. Kita berpikir secara bijak. Kita berpikir secara jernih. Di Yeremia 22 ayat 30 sudah dijelaskan bahwa Tuhan berfirman bahwa Yekonya bin Yoyakim tidak akan punya keturunan. Dan bagaimana sosok Yesus itu menjadi keturunannya Yekonya? Ayo. Dan siapa nubuat ini? Buat siapa nubuat ini? Ya. Jadi biar teman-teman mempelajari lagi, baca baik-baik. Satu perikop kalau perlu dilihat bahwa kalau menurut saya, menurut Andre Mualaf Prince, bahwa Kejadian 49 ayat 10 adalah nubuat Nabi Muhammad SAW. Terserah dari kalian. Terima kasih. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.